siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga yang dikasihi. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. 1 Raja-Raja 18 ayat pertama sampai dengan 18. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di dalam nama Yesus bahwa kami diizinkan untuk melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca malam ini membuat kami mengerti akan apa yang Tuhan mau sampaikan. Pesan-pesan khusus apa yang ingin Tuhan berikan bagi kami. Biarlah singkapkan dan ungkapkan apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Temanya Obadja, pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel menyiapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku
apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Dalam pemerintahan, saat-saat sekarang ini kita sedang masuk, kita dengar begitu ramai orang membicarakan pemilihan umum, persiapan untuk setiap partai, orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan. Kita mengungguli, mencari satu orang yang menjadi figur, idola kita. Kita berdoa untuk itu. Masing-masing ambil bagian untuk itu. Namun satu hal yang kita percaya, di dalam setiap pemerintahan saat kita berdoa, Tuhan akan tempatkan orang-orang yang tepat, yang takut akan Tuhan untuk duduk dalam pemerintahan juga. Mengambil posisi yang penting, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menyelamatkan suatu bangsa, suatu keadaan, suatu negara, untuk menyelamatkan orang percaya, untuk tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Saat terjadi sesuatu, mereka akan tetap berdoa. Seperti halnya yang terjadi dengan Obadja. Dia orang yang takut Tuhan, ditempatkan di kerajaan di mana Ahab begitu membenci Elia dan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu karena istrinya Isabel begitu marah. Jadi kekuatan untuk membunuh, kekuatan untuk membalas, sehingga terjadi keributan, sehingga setiap orang itu dibunuh. Nabi-nabi Tuhan dibunuh, tapi Obadja menyembunyikan 100 orang di gua, 50-50. Di sini bagaimana Tuhan bisa memakai orang yang punya kedudukan dalam pemerintahan untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan. Mereka diselamatkan. Kadang-kadang kita juga mengalami ketakutan saat kita diserang, saat kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi kita percaya Tuhan punya rencana. Tuhan memakai orang-orang pilihannya untuk menolong kita, untuk menolong anak-anak Tuhan yang bergantung dan berharap kepadanya. Jadi di sini pertama bahwa Tuhan memakai anak-anaknya untuk duduk dalam pemerintahan atau menjadi penyelamat. Lalu yang kedua, apakah anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan itu mereka hidupnya tenang-tenang? Tidak, mereka juga mengalami juga gejolak, bergumulan seperti Obadja. Dia juga merasa takut menghadapi Ahab yang sewenang-wenang, menghadapi Isabel. Tapi dia memperlihatkan juga kejujuran pekerjaan dia yang baik, sehingga dihargai dan dia punya posisi yang sangat bagus. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa saat kita dipercayakan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab, kita lakukan dengan baik dan benar, maka di situ kita akan menjadi berkat dan memberkati. Dan yang ketiga, di sini saya boleh baca di dalam pembacaan ini, saat Obadja bertemu dengan Elia, dia sujud menyembah, dia menghargai seorang hamba Tuhan. Dia bukan karena posisi dia tinggi dan dia mengabaikan, tidak, tapi dia lihat seorang hamba Tuhan, seorang nabi Allah yang sangat diurapi Tuhan. Dia menghormati, dia sujud menyembah. Kemudian pada saat Elia katakan kepada Raja Ahab bahwa saya ada, sebagai manusia, Obadja mengalami ketakutan. Siapa kita? Seringkali kita sebagai hamba Tuhan, kita percaya, kita penuh urapan, kita begitu dekat, kita setia dengan Tuhan, kita melayani Tuhan. Bahkan apa yang kita punya itu kita beri untuk Tuhan. Tapi satu kali kita juga memiliki perasaan takut. Seperti Obadja, dia mengalami ketakutan pada saat dikatakan Elia ada. Dia takut untuk memberitahukan hal ini. Karena apa? Itu kemanusiaannya dia. Tapi Tuhan punya rencana bahwa Tuhan ingin menyatakan
mujizatnya. Jadi pada saat kita percaya dalam ketakutan apapun, kita kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan memberi kekuatan. Sehingga akhirnya peneguhan dari Elia bahwa saya ada, saya tidak akan melarikan diri. Karena Obadja kata, nanti saya udah bilang kamu ada di sini, tiba-tiba Tuhan bawa kamu dengan roh Allah yang kuat, kamu pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dan mereka akan membunuh saya. Itu ketakutan dari Obadja. Tapi di sini Tuhan punya rencana. Dalam ketakutan kita, Tuhan akan memberi kita kekuatan dan peneguhan dari orang lain bahwa Tuhan berkuasa. Jadi janjinya ya dan amin. Itu akan meneguhkan kita untuk kembali percaya, oke, saya lakukan apa yang kita akan baca nanti besok lanjutan dari cerita ini. Itu sangat menarik. Bagaimana akhirnya Obadja membawa Nabi Elia bertemu dengan Ahab. Di situ terjadi mujizat besar. Tapi sekarang kita percaya ketakutan kita, masalah kita hari ini, saat kita kembalikan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apapun masalah kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi, kita diperhadapkan dengan tekanan, kita diperlakukan dengan tidak adil, ataupun kita mungkin sedang ditindas, kita sedang difitnah, apapun masalah kita, sebagai anak Tuhan kita boleh kembali kepada Tuhan, percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Di balik semua itu, Tuhan akan buat suatu mujizat besar yang terjadi dalam hidup kita. Percaya, andalkan Tuhan bahwa Dia jawaban dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bahwa Tuhan sedang memberkati kami. Apapun keadaan kami, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap mereka yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka mengalami masalah, tekanan, pergumulan tentang ekonomi. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau jawaban dalam hidup kami. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami angkat hati kami dan kami percaya bersama Allah kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih di dalam nama Yesus, jadikan kami berkat untuk terus memberkati orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut besok pembacaan selanjutnya. Dan sampai di sini untuk pembacaan hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi